Terima kasih Ratu Jodah. Aku senang kau membuat Rahim tertidur, kalau tidak dia akan menyusahkanku. Jika orang tidak mengenalmu, mereka akan berpikir bahwa Rahim adalah anakmu. Dia sudah seperti anakku sendiri, Ratu Salimah. Itulah sebabnya ia menganggapku juga sebagai ibunya. Salam. Salam yang mulia. Aku permisi dulu. Terima kasih. Sampai jumpa Ratu Jodah. Lalu apa yang terjadi pada Raja Ratu Jodah? Aku akan tidurkan Rahim di tempat tidur sebelum dia bangun. Kalau dia terbangun, dia pasti akan main lagi. Salam. Aku tidak mau banyak bertanya padamu. Karena aku pikir kau pasti pergi ke kuil. Tidak, aku tidak ke kuil hari ini. Rahim menyusahkan Ratu Salimah, jadi kupikir sebaiknya mengurus dia saja. Ratu Salimah pasti akan merasa lega. Apalagi Ratu Salimah sibuk dengan menulis buku hari ini. Dia seorang penulis yang baik dan kau pembohong yang baik. Cerita mana yang kau bacakan pada Rahim? Sepertinya kau bercerita tentang aku. Bagaimana kau bisa tahu? Rahim bercerita tentang raja dalam tidurnya. Itu pasti cerita tentang diriku. Iya, kau benar. Aku menceritakan sebuah kisah tentang kita. Aku mengatakan yang mulia adalah pejuang pemberani. Dan ada banyak tanggung jawab seorang raja yang harus diurusnya. Saat Rahim bertanya padaku siapa raja itu, aku beritahu dia, raja adalah seseorang yang berpikir tentang kesejahteraan rakyatnya sepanjang waktu. Perkataan yang bagus. Kau memberitahu Rahim ceritaku. Apa kau memberitahu sesuatu tentang dirimu? Apa kau memberitahunya bahwa kau telah mengubah hukum untuk mengakhiri perbudakan di kerajaan kita ini? Aku hanya mencoba untuk membawa cahaya pada kerajaan ini. Tapi yang mengakhiri perbudakan adalah kau yang mulia. Aku setuju denganmu. Jika istri mengabdi pada suaminya, raja bisa mengubah hal-hal apapun. Tapi jika istri tidak jujur, raja selalu melakukan semuanya sendiri. Untuk seorang raja, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tugasnya. Ibu selalu memberitahuku bahwa sama seperti seekor singa, dia selalu dalam kesendiriannya. Semua orang takut untuk mendekati singa. Semua menyembunyikan kebenaran darinya. Tapi aku tidak menyembunyikan. Mengapa aku merasa seolah-olah yang mulia akan menjauh dariku? Apa aku telah melakukan hal yang salah padanya? Kau telah membuat persiapan yang baik, Adam Khan. Aku hanya mencoba membuat yang terbaik. Ini untuk membuat kenyamanan Anda. Aku ingin memberikan segala yang terbaik yang kau dapatkan. Ku ucapkan terima kasih untuk persiapannya. Aku berharap kita akan kembali sebelum matahari terbenam. Iya benar. Semuanya akan selesai sebelum matahari terbenam. Kita akan mencapai tujuan. Tuan, aku punya permintaan untukmu. Ada banyak hewan di hutan. Namun karena iklim dingin, mereka telah menyebar untuk menyembunyikan diri mereka dari cuaca dingin. Aku berpikir bahwa kita harus membagi diri dalam 2 kelompok. Itu akan mudah untuk menemukan mangsanya. Itu pemikiran yang sangat baik. Kita akan mampu mencari mangsa lebih cepat daripada itu. Ya, aku akan bersamamu, Pir Muhammad. Aku tahu setiap sudut dari penjuru hutan. Baiklah, mari kita bagi menjadi 2 kelompok.
Pir Muhammad, Ya, Adam Khan. kita akan segera mencapai tepi sungai. Itu bagus. Mari kita waspada terhadap serangan. Tuanku, aku rasa ada rusa di arah lain. Kita buat bahan peledak. Tidak, Tuanku. Rusa adalah pelari cepat. Jika rusa melarikan diri, binatang lain akan menjadi siaga disebabkan oleh ledakan. Jadi aku rasa kau harus sigap dengan senjata. Baiklah. Perhatian semuanya. Penyusup dari Bats Bahadur. Bunuh mereka semua. Jangan sampai lolos. Jangan khawatir, Tuanku. Aku pasti akan melindungimu. Pergilah dari sini. Aku akan membunuh mereka. Pergi dan bunuh Pir Muhammad. Salam yang mulia. Siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik, Yang Mulia. Baksi Bano, kau harus berhati-hati. Kau juga harus menjaga bayimu, karena sekarang kau sedang hamil, Nak. Salam Ibu. Salam Rukaya. Salam Ratu. Salam. Duduklah. Rukaya, Baksi Bano mencoba mengangkat beban yang berat. Itu tidak boleh, Baksi Bano. Kau tidak boleh terlalu banyak gerak. Kau seharusnya tidak boleh bekerja. Rukaya, kau adalah kepala dari Istana Permaisuri. Pelayan Baksi sudah keluar. Jadi tolong persiapkan pelayan dan juga pengasuhnya ya. Dia akan melahirkan. Iya, Ibu. Apa yang bisa kulakukan? Jika para pelayan itu berhenti karena hukum barunya Ratu Joda, itu sudah keterlaluan, bukan? Dan banyak ratu lainnya juga mencari pelayan. Ibu jangan khawatir. Aku akan mempersiapkan pelayan yang tepat untuk Baksi Bano secepatnya. Itu bagus sekali. Aku ingin memberitahumu satu hal, Rukaya. Itu hal yang sangat bagus bahwa Joda membebaskan perbudakan di Istana Permaisuri ini. Jadi sekarang semua bekerja dengan sukarela. Tentu saja, Ibu. Tapi Baksi Bano dan beberapa ratu lainnya terpaksa harus bekerja sendiri karena tidak ada pelayan di sini. Dan seharusnya Ratu Joda mengambil pelayan baru sebelum mengesahkan hukum tersebut, bukan? Dia seharusnya tidak membebaskan mereka dari beban. Sekarang, Istana Permaisuri di tanganku. Aku akan mengingatkan segalanya. Baksi Bano, aku akan mempersiapkan seorang pelayan dan pengasuh yang akan melayanimu. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa kalian semua?
bantu aku, Adam Khan. Adam Khan, tolong selamatkan aku. Aku datang ke sini untuk membantu Pir Muhammad. Dan aku akan membantu orang ini. Adam Khan! Adam Khan, apa yang kau lakukan? Beraninya kau memberiku perintah. Mereka yang memberiku perintah harus mati. Pergi dari sini, secepatnya. Tangkap mereka. Ayo ikut. Tuanku, orang-orang ini juga termasuk dalam kelompok para penyusup. Jika orang berbicara tentang kebenaran, semua orang akan tahu bahwa aku membunuh Pir Muhammad. Beraninya kau menyerang Pir Muhammad. Keluarkan Pir Muhammad dari air dan rawat dia. Tidak ada gunanya memanggil penyembuh, Tuan. Pir Muhammad sudah meninggal. Tidak akan kuampuni Bas Bahadur. Tidak, Tuan. Tolong jangan pergi. Kita telah kehilangan Pir Muhammad. Alangkah lebih baik jika kita meninggalkan bawah dan kembali ke kota kita Agra. Dan kita akan menyerang kembali nanti. Kau benar. Salam yang mulia. Kau siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik, Yang Mulia. Sekarang aku tidak aman di sini lagi. Sepertinya aku harus segera pergi dari tempat ini. Apa kalian semua mau menerima pelayanan kalian sebagai seorang pelayan? Iya, Tuanku. Tolong simpan bukti identitas kalian dengan diri kalian sendiri. Para penjaga akan membawa kalian ke Istana Permaisuri. Berapa banyak pelayannya? 10 pelayan. Sejak perbudakan berakhir, banyak para pelayan dan pengasuh telah keluar dari pekerjaan mereka di Istana Permaisuri. Dan itu sebabnya kami sedang mencari pelayan-pelayan baru. Iya, Tuanku. Tuanku, aku pandai memasak. Tuan, aku bisa mencari dengan baik. Aku baik dalam bersih-bersih. Aku seorang tukang pijat yang baik. Keterampilan kalian bisa dibuktikan di istana sana. Kita berangkat ke Istana Permaisuri. Tuanku, apa kau melupakan sesuatu? Terima kasih, Tuan. Kau akan menyukai pelayanan dari para pelayan ini. Ayo kalian jalan. Bukankah hasil dari masalah ini akan diberikan setelah 1 bulan? Kenapa kita dipanggil ke sini? Raja ingin memberikan sebuah pengumuman yang berhubungan dengan pelayan yang bernama Aziza. Perhatian kepada semuanya. Yang Mulia, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Yang Mulia, Mazhar ingin bicara dengan Anda tentang sesuatu.
Katakan, apa yang membawa kalian ke sini? Aku ingat bahwa aku seharusnya memberikan putusan setelah 1 bulan. Hari ini aku ingin mengatakan sekali lagi bahwa kau harus menunggu selama 1 bulan. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak perlu banyak waktu untuk memutuskan. Apa kau ingin membantah perintahku? Tidak, Yang Mulia. Aku datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa aku telah membuat sebuah keputusan. Aku tidak ingin menikahi Aziza. Istana pengadilan bukan lelucon. Kau tidak bisa memutuskannya sendiri. Maaf, Yang Mulia. Aku tidak bisa menikah dengan Aziza. Dia bukan wanita pilihanku. Mengapa? Bukankah dia orang yang kau cintai? Jadi kenapa kau tidak ingin menikah dengannya? Yang Mulia, cinta didasarkan pada kepercayaan. Maksudmu? Dia telah menyembunyikan kebenaran dariku. Aziza dulu bertemu orang asing tanpa sepengetahuanku. Itulah yang membuatku tidak percaya lagi padanya. Siapa yang dia temui? Yang Mulia, sebelum aku bertemu dengan Aziza, dia ingin menikah dengan orang lain. Dan dia tidak memberitahuku tentang masa lalunya. Hari ini, dia bertemu dengannya seperti biasanya. Saat aku menangkap basah dirinya ketika dia bersama dengan orang asing itu. Aku pergi ke kuil untuk berdoa bagi kesejahteraan rakyat kita. Larut malam begini? Iya, siang hari aku tidak mengunjungi kuil. Jadi malam harinya, aku merasa gelisah, Yang Mulia. Yang Mulia, jika Aziza mencintaiku, lalu kenapa dia menyembunyikan masa lalunya? Yang Mulia, apakah aku punya cara lain untuk datang padamu dan memohon bantuanmu, Yang Mulia? Aku merasa bahwa aku membuat kesalahan besar dengan meninggalkan teman masa kecilku, Ruksana. Oleh karena itu, aku dihukum. Tuhan telah mengutus masalah ini ke pengadilan pada waktu yang tepat. Dan itu adalah ketika Jalal akan melalui masa yang sama seperti Mazhar. Tidakkah kau memberitahu Mazhar keadaan yang sebenarnya? Kau berlaku tidak adil dengan berbohong padanya. Setiap hubungan didasarkan pada kepercayaan dan kau telah menghancurkan kepercayaan. Yang Mulia, aku mohon, aku masih sangat mencintai Mazhar. Itu benar bahwa aku menyembunyikan kebenaran darinya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk memberitahu dia yang sebenarnya. Aku takut bahwa dia mungkin akan marah ketika dia tahu tentang kebenaran ini. Aku takut, Yang Mulia. Yang Mulia, percayalah, aku tidak mungkin akan menipunya. Aku tidak akan mengkhianati Mazhar. Percayalah padaku, Yang Mulia. Kau telah berbuat kesalahan dengan menetapkan Mazhar berada dalam kegelapan tentang masa lalunya. Aku tidak perlu lagi menghukummu karena kau telah dihukum. Dan orang yang sangat kau cintai telah pergi menentangmu. Mazhar, aku beritahu, kau boleh menikah dengan siapapun yang kau mau. Pengadilan dibubarkan. Apa kau dengar itu, Ratu Jodah? Aku telah memberitahumu bahwa persahabatan masa kecil lebih kuat daripada cinta yang baru. Aku terbukti benar hari ini. Kau gagal dalam setiap langkah yang telah kau buat.
Permisi. Salam yang mulia. Kau siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Kalian pergi. Ratu Joda, apa yang membawamu kemari? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Kau sudah berusaha mengatakan, tapi belum mengatakan apapun. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku pikir kau tidak adil dengan keputusanmu dalam kasus Mazhar dan Aziza. Aziza tidak salah, Yang Mulia. Semua orang memiliki masa lalu. Kita tidak bisa membuat keputusan hanya didasarkan pada masa lalu seseorang. Kenapa tidak, Ratu Joda? Masa depan datang dari masa lalu setelah beberapa lama. Jadi masa lalu sama penting. Mari kita anggap sejenak bahwa masa lalu tidak penting. Apa itu berarti? Bahwa bahkan hubungan tidak penting? Apakah cinta, kepercayaan, dan janji-janji tidak berarti apa-apa dalam suatu hubungan? Apa pentingnya cinta tanpa kepercayaan? Aziza telah menghancurkan kepercayaan Mazhar. Kepercayaan? Apakah Mazhar mempercayai Aziza? Apakah hanya tanggung jawab wanita untuk menegakkan kepercayaan seseorang? Bukankah tugas seorang pria juga untuk percaya pada wanita? Yang pasti dia memiliki alasan untuk menyembunyikan sesuatu. Seorang pria menganggap wanita menjadi pengkhianat hanya karena ia menyembunyikan sesuatu darinya. Yang Mulia, aku tidak bilang bahwa Aziza tidak membuat kesalahan apapun. Aku setuju dia membuat kesalahan. Dia menyimpan rahasia dari Mazhar, tapi dia tidak mengkhianatinya ataupun menipunya. Aku yakin bahwa suatu hari dia akan mengatakan pada Mazhar pada saat yang tepat. Apa? Momen apa yang kau bicarakan? Kapan akan menjadi waktu yang tepat saat kau akan mengatakan yang sebenarnya? Kenapa kau menanyakan itu padaku? Jadi kau ingin aku mengatakannya? Aku akan memberitahumu. Aku telah melihatmu bertemu pria lain secara diam-diam di malam hari. Aku punya banyak pertanyaan dalam pikiranku, tapi aku menunggumu untuk memberitahuku semuanya. Tapi kau tidak melakukannya, Joda. Sekarang kau mendukung Aziza. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Jadi aku bertanya padamu mengenai siapa yang kau temui setiap malam. Bagaimana hubunganmu dengannya? Katakan, apa ini waktu yang tepat bagimu? Hah? Akankah kau memberitahuku semuanya sekarang? Katakan, kapan itu menjadi waktu yang tepat bagimu? Aku bertanya padamu berkali-kali, tapi kau selalu berbohong padaku. Aku tidak marah bahwa kau bertemu dengan seseorang, tapi yang aku marah bahwa kau berbohong padaku. Kepercayaan apa yang sedang kau bicarakan, Joda? Kau telah mengkhianati kepercayaanku, Joda. Kau telah berdosa. Ini adalah dosa bertemu pria lain tanpa izin suamimu. Kau tahu itu bukan? Jadi katakan padaku. Katakan kenapa kau melakukan dosa itu. Aku tidak bisa menunggu lagi. Jawab aku. Katakan padaku yang sebenarnya. Siapa yang kau temui? Jawab aku. Katakan padaku. Siapa yang kau temui itu? Jawab aku. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak bilang apa-apa? Aku benar-benar yakin bahwa Aziza bukanlah seorang kriminal. Siapa yang kriminal dan siapa yang tidak bersalah? Itu adalah masalah berbeda. Masalahnya adalah bahwa aku tidak bisa memaksa Mazhar untuk menikahi Aziza karena pendapatnya beralasan. Selain itu, jika Aziza mencintai Mazhar, dia seharusnya bilang yang sebenarnya. Kenapa dia berbohong padanya, menyembunyikan kebenaran darinya? Semua orang tahu bahwa jika kau mencintai seseorang, orang itu berbohong padamu atau menyembunyikan kebenaran darimu, itu sangat menyakitimu.
Bahkan perintah raja tidak bisa menjembatani jarak yang dibuat dalam hubungan Mazhar dan Aziza. Sekarang aku permisi. Nanti kita bicara lagi. Salam yang mulia. Kau siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik yang mulia. Ayo semua orang, ayo cepatlah. Ratu Rukaya telah memerintahkan untuk membawa mereka semua ke dalam. Baiklah, kau boleh masuk. Cepat. Ayo. Aku harus membawa mereka semua ke dalam. Berdiri di antrian, jangan desak-desakan. Salam Perdana Menteri. Mereka orang-orangnya kan? Ateram kan telah mengirim mereka. Iya. Kita perlu menyelidiki identitas semua orang. Mereka akan dibawa ke Istana Permaisuri. Mereka akan memeriksa. Dari mana kau berasal? Aku dari Agra. Siapa namamu? Samsir. Salam Ratu Rukaya. Salam. Jadi orang-orang Qasim sudah di sini. Mahamangga, aku ingin kau menggeledah mereka dengan baik sebelum membiarkan mereka masuk. Satu hal lagi. Pastikan bahwa kau mencari tahu apakah mereka benar-benar Qasim atau bukan. Aku akan mengikuti perintahmu yang mulia. Izinkan mereka memasuki istana hanya setelah memeriksa identitas mereka. Aku akan memberikan tugas mereka di dalam. Saya permisi dulu. Sampai jumpa. Jalan terus. Berdiri tegak. Sebelumnya aku mohon maaf padamu, Nyonya. Seorang Qasim berdiri di luar. Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu dari ini. Tapi seseorang mengikatnya dan mencuri barang-barang miliknya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Aku tidak ingin melakukan ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh barang-barangmu. Nyonya! Nyonya! Kenapa? Mengapa menangis? Nyonya, hancur hatiku. Nyonya, ketika aku datang ke sini pagi ini, seseorang mencuri barang-barang milikku, Nyonya. Merampas surat identitasku, mengikatku dan meninggalkanku di sana. Dia mengaku bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Tapi sudah ada 10 Qasim di dalam. Apa yang terjadi? Siapa namamu? Namaku dilawarkan. Nyonya, tolong dengarkan aku. Aku rasa aku akan bertemu banyak wajah yang dikenal di sini. Jika kau tidak bisa memegang senjata, bagaimana kau akan melawan, Mansing? Paman, ini sangat berat. Jika ini berat,
Kau harus menjadi orang yang kuat untuk mampu memegang mereka dengan baik. Berlatihlah dengan keras. Saat kau tumbuh, ini akan menjadi bagian dari tubuhmu. Kau harus menyerang seperti petir. Lihat ini. Ini caranya bagaimana memegang pedang, dan ini cara menyerang. Serang. Paman, kau adalah seorang pejuang yang sangat baik. Tolong latih aku setiap hari. Kemudian aku akan menjadi pejuang pemberani seperti Paman. Ayolah. Hei, jangan malu seperti itu. Tunjukkan. Apa mungkin bahwa Kasim itu benar? Dalam hal ini, salah satu Kasim di sini adalah seorang penipu. Siapa Kasim itu? Dari mana kau berasal? Aku dari Agra. Agra, lalu siapa namamu? Dilawarkan. Ayo, masuklah sekarang. Ayo. Mengapa aku merasa pernah melihat dia sebelumnya? Sujamal, apa benar itu dia? Wah, ini hebat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyonya, kau tahu kan kalau aku mengatakan yang sebenarnya? Cepat lempar pembohong itu keluar dari sini. Tapi kenapa, Nyonya? Jika aku melihatmu dimanapun di dekat tempat ini, aku akan membunuhmu. Jangan, Nyonya, jangan. Ayo, pergilah sekarang. Nyonya, ayo, Nyonya, pergi. Nyonya. Pergi, cepat. Nyonya. Aku harus menyelidiki tentang dia. Jika dia memang Sujamal, dia telah mengundang kematian dengan datang ke sini. Dia akan membantuku. Salam yang mulia. Kau siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik yang mulia. Kenapa kau melarikan diri? Ajari aku pelajaran berikutnya. Rahim, tunggu aku. Kau harus menangkapku lebih dulu. Setelah itu, aku akan mengajarimu pelajaran berikutnya. Ini sangat bagus. Biasanya guru mengejar murid untuk memaksa belajar. Ini adalah pertama kalinya seorang murid mengejar guru untuk belajar. Ada banyak perbedaan antara Ratu Rukaya dan Ratu Joda. Dia begitu sombong. Ratu Joda tidak memiliki sedikit pun kebanggaan atau kesombongan. Cepatlah, ayo. Bagus sekali Ratu Joda. Takdir mendukungku kau berada di sini. Kita akan segera tahu jika Sujamal menyamar sebagai Dilawarkan. Ayo. Bagaimana kau akan belajar kalau kau mudah lelah? Ibu Joda, kau ratu istimewa yang mulia raja. Tangkap aku kalau kau bisa. Ayo tangkap aku. Rahim, kau jadi nakal sekali ya. Sini aku tangkap. Ibu, apakah kau tahu? Kau adalah murid terbaikku. Terima kasih. Sama-sama. Joda.
Resham, apa kau sudah memeriksa mereka dengan baik? Maksudku, apa kau yakin bahwa mereka semua adalah Qasim dan bukan pria? Itu adalah perintah Ratu Ruqayyah. Sekarang cepat periksa mereka lagi. Cepat lakukan. Aku perlu memeriksa sesuatu. Aku akan periksa apa kalian semua adalah Qasim sebelum kalian memasuki Istana Permaisuri Mughal. Ikutlah satu persatu bersamaku. Selanjutnya, Nyonya, aku telah menghitung dengan baik. Dilawarkan tidak datang untuk pemeriksaan. Aku tahu. Itu yang aku inginkan, Resham. Jangan menyelidiki dilawarkan. Nyonya, aku sama sekali tidak mengerti apa tujuanmu sebenarnya. Jika kau mampu memahami langkahku, kau tidak akan melayaniku hari ini. Bawa mereka segera ke hadapan Ratu Ruqayyah. Cepat. Ayo semuanya, sekarang ikuti aku. Ayo. Syukurlah, aku aman. Selamat datang di Istana Mughal, Sujalman. Sekarang istana ini adalah tujuan terakhirmu. Kau harus mati sebelum meninggalkan istana ini. Tapi sebelum itu, kau harus melakukan sesuatu untuk Ratu Ruqayyah, kami telah memeriksa semua Qasim. Kami ingin menghadirkan mereka di hadapan Anda. Lanjutkan. Mahamangga, kau sudah memeriksa identitas mereka, bukan? Iya. Jadi kalau begitu, beritahu aku kualitas mereka. Iya. Yang Mulia, ini adalah Israt. Salam Yang Mulia. Aku adalah orang yang serba bisa. Aku adalah Qasim terbaik yang melayani tuanku sebelumnya. Kirim dia untuk melayani Ratu Nazimah sesuai perintah Anda. Baik. Ya Allah, ini adalah Gulkan. Dia terlatih untuk musik. Sangat bagus. Dia akan melayaniku. Perhatikan dia, Ratu Ruqayyah. Menurutku kau begitu cantik untuk menjadi seorang Qasim. Terima kasih Yang Mulia. Aku sudah merawat dengan baik kecantikanku. Dia adalah dilawarkan. Dia efektif dalam mengurus ibu hamil dan bayi. Dia adalah seorang bidan yang baik. Sangat bagus. Dia yang akan melayani Baksi Banu. Bagaimanapun juga, dia membutuhkan seorang bidan yang baik. Sesuai perintah Anda, Yang Mulia. Ini akan menyenangkan. Dia pasti akan mencoba untuk bertemu Ratu Joda saat berada di dalam Istana Permaisuri. Dan aku akan mengenai dua burung dengan satu batu. Aku harus mengawasi keduanya, Ratu Joda dan Sujalman. Resham, bawa mereka ke tempat mereka akan bekerja. Sekarang juga. Dan kau,
dilawarkan. Ikut denganku. Salam, Baksi Banu. Salam. Apa kabarmu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku benar-benar lelah dan juga aku merasa gelisah. Ternyata hamil jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Aku ingin kau bertemu dengan seseorang. Temui dia. Salam, Nyonya. Dia dilawarkan. Dia telah direkrut hari ini. Dan dia sangat terampil mengurus ibu hamil dan bayi. Itu bagus. Ini pertama kalinya aku melihat seorang Kasim yang sangat cantik. Terima kasih, Nyonya. Aku telah menerima banyak apresiasi setelah datang ke Istana Wanita Mughal. Tuhan melarang agar aku tidak menjadi orang yang sombong. Kau belum mengalami apa-apa. Dilawarkan. Kau masih harus melihat apa yang terjadi di Istana Permaisuri. Yang Mulia Raja sendirian sekarang. Aku harus bicara dengannya dan menyelesaikan semua perselisihan kami. Salam, Yang Mulia. Kau siarkan. Beritahu Ratu Rukaya aku akan menghabiskan malam bersamanya. Baik, Yang Mulia.